Selamat datang di tengah-tengah channel YouTube. Saya Cici akan membacakan cerita yang ditulis oleh Suka Ngopi dengan akun Instagram @anselchristian dengan judul Teror Villa Pacet, based on true story. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, di sini aku mau ceritain tentang pengalaman horor yang gak bisa aku lupain sampai sekarang. Cerita ini diambil dari pengalaman pribadiku yang kejadian pada tahun 2018-an. Ya, sudah 3 tahun yang lalu, pada waktu aku menjabat sebagai anggota BEM. Bermula dengan adanya kegiatan LKMM, latihan keterampilan manajemen mahasiswa, yang dimana adalah kegiatan tahunan BEM setelah ospek di perkuliahan, yang mana dilakukan di luar kota, yang dilakukan selama 3 hari 2 malam. Kegiatan LKMM ini dilaksanakan di Pacet, Jawa Timur. Di sini, aku sebagai panitia dari kegiatan itu. Singkat cerita, rombongan kami berangkat dari Surabaya menuju Pacet pukul 9 pagi dan sampai jam 11-an. Pada waktu sampai di villa, kita sebagai panitia langsung membagikan kamar untuk cewek dan cowok. Hari pertama pun dimulainya kegiatan pada villa. Tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Malahan, anak-anak terasa nyaman berada di villa tersebut. Karena villa tersebut berlokasi di dataran tinggi dan punya lahan yang luas. Tempatnya enak banget sih, nyaman, dingin juga hawanya. Yang dimana ada tempat penginapannya berupa joglo-joglo kayak kuno, tapi emang terkesan angker. Pada hari pertama pembagian kamar dilakukan, yang dimana kamar cewek di bagian bawah dan kamar cowok di bagian atas. Jadi villanya itu turun ke bawah ya, dan itu luas banget. Dimana aturan kamar yang cowok di atas dan cewek di bawah itu buat panitia gampang handle dari yang cowok yang suka ribut, biar gak naik turun. Oh ya, penulis ngasih fotonya nih, kalian bisa lihat ya. Jadi joglonya itu satu joglo diisi sampai 10 orang. Nyaman sih, cuma ya agak gimana gitu. Singkat cerita, hari pertama setelah dilakukan pembagian kamar, dilanjutkan dengan materi-materi seperti biasa yang dilakukan hingga malam. Malam pun datang. Di malam pertama ini, kita semua baik-baik saja. Tidak ada gangguan apapun dan semua kegiatan dilakukan dengan lancar. Setelah makan malam, kami pun bercanda ria dan aku menyempatkan untuk sebat dulu. Sebat ditemani kopi hitam kupu-kupu. Dan udara dingin, tiba-tiba temanku datang langsung nyeletuk. Sel, kamu gak ngerasa perasaan aneh gitu di sini? Enggak. Emang kenapa? Di situ aku bingung karena aku nggak ngerasain apa-apa. Cuma memang ada beberapa spot di villa yang buat merinding. Yang kita sudah survei lokasi sebelumnya. Lalu aku balas percakapan temanku tadi. Udah, nggak usah dipikirin. Aman-aman. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Waktunya untuk istirahat tidur. Waktu turun ke tempat joglo, di mana tempat panitia tidur, aku dan teman-teman panitia lainnya lewati gudang kecil, yang dimana waktu lewat tercium bau bunga melati yang nyengat banget. Sontak, aku langsung tanya ke kakak tingkatku waktu itu. Mas, kamu nyium bau kembang gak? Enggak bau apa-apa kok, balasnya. Oke, di situ aku udah ngerasa, wah ini emang ada yang gak bener nih.
Tapi di situ masih positive thinking. Mungkin emang ada bunga di sekitaran situ. Sesampainya di kamar, kita panitia tidak langsung tidur dan masih mempersiapkan materi-materi di hari kedua, yang dimana adanya acara api unggun. Sesudah mempersiapkan materi, kita semua lekas tidur. Tetapi waktu ingin tidur, aku ngerasa ada yang memperhatikan kita dari luar joglo. Seperti ada yang mengawasi atau ada aktivitas lain di luar. Oh ya, di sini aku bukan tipe orang yang sensitif dan nggak punya kemampuan indigo. Di situ aku ngerasa udah nggak nyaman sama sekali dan coba berdoa sebelum tidur. Hari kedua, dimana hari kedua ini adalah hari yang panjang banget, yang dimana mulailah teror-teror yang ada. Singkat cerita, kegiatan LKMM dilakukan seperti biasa, waktu pagi hingga sore. Sore pun datang, di mana para peserta sedang latihan untuk mempersiapkan api unggun dan panitia sedang beristirahat. Tiba-tiba, rintik hujan turun pada pukul 5 sore. Kami panitia bingung, karena kalau hujan, api unggun akan batal. Teror dimulai pada saat ini, di mana sore dingin ditemani hujan rintik mengguyur villa yang terasa hening. Tiba-tiba terdengar suara jeritan wanita dari arah bawah kamar perempuan yang keras sekali. Semua panitia pun kaget dan langsung menuju sumber suara. Langsung kita sebagian panitia melihat ada apa yang terjadi. Ada satu peserta wanita yang teriak-teriak dan menggeram-geram seperti kesurupan atau ketempelan. Kita semua bingung dan cuma bisa menenangkan dan mencoba membaca doa-doa. Setelah satu cewek ditenangkan, gak lama kemudian ada teriakan lagi di kamar yang lain. Ada 2 peserta lagi yang mengalami hal yang sama. Situasi semakin tidak terkontrol. Semua peserta dan panitia panik. Banyak dari peserta cewek yang melihat kejadian itu jadi panik. Peserta yang kesurupan dibawa ke salah satu joglo yang dimana lama gak dibuka untuk kegiatan dan ditempatkan di situ. Bukannya tenang dalam joglo itu, malah menjadi-jadi. Mereka bertiga berteriak dan melotot matanya. Waktu menunjukkan pukul 6 waktu maghrib, di mana rintik hujan makin deras dan gelap mulai datang. Situasi mulai gak karuan. Panitia capek, serta panik dan takut. Lalu, salah satu temanku, anggap aja si A, dia ngomong, "Rek, yang rokoknya coba dinyalain." Karena menurutnya hal begituan takut atau gak nyaman sama adanya api. Sambil terus bacaan doa, ada 2 orang dari panitia yang menurutku memang punya kemampuan lebih. Syukur kataku, bisa bantu kalau ada masalah kayak gini. Akhirnya, kami dari panitia memutuskan adanya rapat dadakan yang dimana akan ngebatalin adanya api unggun karena situasi gak kondusif dan hujan. Lalu, usut punya usut, ternyata bagian bawah dari villa kami adalah tempat yang paling angker. Akhirnya panitia tahu kalau peserta cewek-cewek dari sore itu banyak yang ribut, teriak-teriak, bercanda, ngomong jorok dan gak sopan. Serta banyak dari peserta yang sedang mengalami menstruasi. Hal-hal itu yang memang mengundang hantu-hantu jadi senang dan terganggu. Oke, dari situ akar permasalahan sudah ketemu. Akhirnya, panitia memindahkan kamar peserta cewek yang ada di bawah, pindah di kamar cowok bagian atas. Waktu menunjukkan pukul 7 malam, dan masih ada yang menjerit-jerit, dan masih bertambah jumlahnya, sekitar 7 peserta. Aku yang di saat itu disuruh membawa peserta cewek dari bawah ke aula atas. Dengan kondisi gelap dan hujan masih deras, aku memberanikan diri untuk ke aula dengan peserta cewek-cewek yang sebenarnya ya aku takut.
Cuma pura-pura berani aja. Ya masa panitia cupu. Gak lama jalan, aku sama cewek-cewek itu ngelewatin gudang kecil untuk sampai ke aula atas. Di situ, aku cium bau melati lagi. Kali ini benar-benar bau banget, sampai aku berhenti karena merinding. Terus anak cewek-cewek itu di belakangku tanya, "Loh, kenapa mas? Kok berhenti?" "Gak apa-apa, ayo lanjut." Saat tiba di aula, ternyata di dalam aula banyak dari peserta yang sedang menangis, teriak dan ketakutan. Benar-benar gak kondusif deh isi aula pada waktu itu. Aku pun ngampirin temanku yang lagi nenangin peserta di pojok pintu. "Apa ini gak apa-apa ya?" tanya aku. Di situ ada katingku, cewek, dan anggap aja si A yang lagi nenangin peserta cewek. "Ini, bantuin pegangin kakinya," kata temanku sambil membacakan doa ke telinga peserta. Gak lama kemudian, setelah aku megang kakinya si cewek ini, tiba-tiba jendela di belakangnya kayak ada yang ngetok 3 kali. Pelan tapi jelas. Aku langsung tanya ke teman-temanku, dengar gak ada yang ngetok-ngetok jendela? "Apa sih Sel? Jangan aku takutin." Oke, di situ aku langsung kembali menenangkan peserta ini sambil melihat sekitar. Gak lama kemudian, ku dengar lagi suara ketukan 3 kali lagi. Dan ini benar-benar jelas, kayak ada orang yang ngetok di kaca. Langsung dong, aku bilang ke temanku itu, sumpah, ini ada yang gak bener nih." Langsung dengan polosnya, peserta cewek ini bilang, "Kak, ya itu yang dari tadi ngikutin aku." Langsung kita bertiga terdiam dan lihat-lihatan satu sama lain. Bodohnya aku, bukannya tetap diam, tapi malah kepo. Siapa yang ngetok-ngetok kaca? Tanpa berpikir panjang, sesudah peserta ngomong itu, aku langsung keluar dan lari membuka kaca. Aku lihat pocong. Pocong itu terbang sekelebat ke arah hutan. Di situ, aku langsung diem, gak bisa ngomong apa-apa. Kondisi di aula benar-benar gak kondusif. Ada yang sampai muntah dan masih ada yang teriak-teriak. Sontak, seksi bagian acara, panggil aja si S, teriak, "Woi, dengerin aku. Sekarang kita semua berdoa menurut agama masing-masing ya." Setelah itu aku udah capek dan keluar dari aula buat sebat. Lalu tiba-tiba ada peserta cewek menghampiri dan tiba-tiba bilang, Kak, aku habis lihat ular di bawah." Aku kaget dong. Aku yang habis lihat pocong, "Apa kabar dek?" Terus aku jawab dengan sok berani, "Hah? Ular? Yang bener kamu. Di mana? Anterin kakak. Aku mau lihat." Dia jawab sambil ngajak aku ke bawah aula sambil nunjuk selang air. "Ini kak, di sini. Tadi ada ular hijau, besar banget. Sumpah kak, aku nggak bohong." "Loh dek, ini kan cuma selang. Salah lihat kamu." Setelah itu, aku menyuruh si peserta itu masuk ke aula biar gak dingin dan lebih tenang. Kondisi aula lebih tenang pada pukul 9 malam. Waktu itu hujan masih mengguyur dengan rintik-rintik. Gak lama kemudian, katingku yang bisa memanggilku. Panggil aja Tomcat. "Sel, temenin aku ke kamar. Aku mau mandi dulu." "Ngapain mas? Kamu kan masih kuat." "Gak kuat aku, kewalahan nih." Tanpa pikir panjang, aku nemani si Tomcat ini sambil dia menaruh keris kecil dan sapu tangan tulisan Arab di depan kamar. Terus aku tanya,
Kamu ngapain, Mas? Bawa-bawa kayak beginian. Begini-begini matamu. Ini untuk jaga-jaga. Terus aku udah kesel nih, kewalahan. Iya, emang sih Tomcat ini yang sedikit ngerti tentang hal-hal mistis. Dan dia cukup membantu. Singkat cerita, para peserta cewek sudah pindah kamar di atas dan cowok di bawah. Yang kesurupan cewek-cewek aja ya, gak ada peserta cowok. Cewek aja repot kok, apalagi cowok yang kesurupan. Salah satu kamar cewek ada lagi yang menjerit sekencang-kencangnya. Langsung, panitia lari dan coba untuk menenangin. Di situ, kami panitia bertemu dan ngobrol dengan penjaga-jaga villa pada waktu banyak peserta yang kesurupan. Dan mereka pun tidak ada yang bisa dalam hal menyembuhkan yang kesurupan itu. Dan mereka hanya berkata kalau kejadian yang kayak gini gak pernah kejadian, Mas. Ini baru pertama kali. Waktu menunjukkan pukul 11 malam, yang dimana keadaan sudah sunyi. Peserta yang tadinya ketempelan sudah perlahan tenang dan tidur. Syukurlah. Tiba-tiba ada para senior dari BEM yang datang untuk berkunjung. Melihat situasi salah satu dari senior itu, ada yang indigo, sebut saja Mas Bebek. Karena udah kenal dengan Mas Bebek, aku langsung bilang, Mas, ini tadi banyak peserta yang ketempelan, Mas. Loh, kok bisa? Pada gak permisi ya? Ya sudah, antar aku ke tempat awal. Di situ, aku langsung mengantarkan ke bagian bawah tempat awal peserta cewek pada kesurupan. Dalam perjalanan ke bawah, tiba-tiba Mas Bebek bilang, jangan lihat kanan kiri, langsung turun aja. Aku pun diam dan mengikuti arahannya. Sesampainya di bawah, aku tanya, kenapa, Mas? Tadi kok gak boleh noleh-noleh? Jangan, banyak pocong di jalanmu tadi. Setelah di bawah, dia langsung menuju ke tempat pohon-pohon bambu dan nyuruh aku untuk tunggu di depan. Kayaknya dia interaksi sama penunggu di situ dan sepertinya minta maaf kalau udah salah dari peserta. Setelah interaksi, dia cerita, "Wayo, ini pada gak sopan semua, gak ada yang permisi." Setelah itu, kita kembali ke atas ke aula untuk kumpul kembali. Tiba-tiba, dalam perjalanan ke aula, Mas Bebek lari ke arah bawah sambil teriak, Sebentar. Ada ular itu, ada ular. Oh, berarti anak cewek tadi yang bilang ada ular beneran. Merinding langsung. Malam semakin larut, pukul 12, kita panitia bagi tugas, yang dimana sebagian panitia cowok untuk berjaga di bagian bawah. Nah sialnya, aku ke bagian jaga di bawah. Aku tidur di bagian bawah yang dimana bertiga dengan temanku yang bisa tidur di posisi gitu. Aku gak habis pikir, kok bisa ya? Mereka tidur duluan. Aku yang gak bisa tidur, benar-benar takut di situ. Gak ada yang bisa diajak ngobrol. Gak lama, mulai ngantuk tuh. Secara sadar gak sadar, aku dengar suara ketawa yang nyaring banget dari arah pohon bambu. Sekedar informasi ya, joglonya itu sebelah persis sama pohon bambu. Langsung dong, aku bangunin temenku. Bangun, ada yang ketawa nih. Singkat cerita, aku ketiduran dengan kondisi ketakutan. Lalu, di pagi hari yang cerah, kami semua bangun dari teror semalam dan bersyukur bisa melewati malam kemarin. Kami pun setelah makan siang segera meninggalkan lokasi dan menuju ke Surabaya. Untuk ceritanya selesai sampai di sini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Tunggu cerita lainnya dengan judul yang berbeda hanya di Tengak Tenguk channel YouTube. Terima kasih.